Yerusalem. Kecuali Perdana Menteri pertama yang namanya David Ben Gurion, dia dimakamkan di sini di padang gurun Negev. Perdana Menteri pertama. Negara Israel diproklamasikan oleh Perdana Menteri yang namanya David Ben Gurion di kota Tel Aviv ya tahun 1948 setelah negara Inggris meninggalkan tanah perjanjian, dan juga dia dimakamkan di padang gurun Negev atau di daerah ini. Sebabnya ada harapan, ya, dia mau orang Israel tinggal di daerah ini atau daerah ini jadi penuh dengan orang Israel. Sekali lagi, orang Bapak Ibu, orang biasa selalu mencari tempat yang dimana ada fasilitas. Maksudnya, ada air, cuaca bagus, bisa menikmati, bisa kemana-mana cepat, tidak usah ini jalan jauh, ya, dan cuaca juga. Lalu padang gurun salah satu tempat yang orang tidak suka, atau dia prefer tempat di mana daerah hijau. Tapi sekali lagi, tanah ini tanah subur, tanah susu dan madu. Dan ketika Nabi Musa mengirim orang-orang ke tanah perjanjian, mereka kembali dan bawa apa? Anggur. Itu namanya Eshkol. Eshkol itu juga tanda Kementerian Wisata di Israel. Dan mereka katakan ini tanah susu dan madu. Bapak Ibu, susu itu diambil dari sapi, ya. Tapi sapi juga butuh apa? Butuh air, butuh tanah subur, butuh daerah hijau. Kalau ada daerah hijau artinya ada air. Juga rumput-rumput tumbuh di mana ada tanah subur. Dan coba ini buktinya sebelah kiri. Di padang gurun ada pohon zaitun, ada pohon kurma, ada delima, ara, anggur, macam-macam. Dan memang kualitas buahnya di daerah ini jadi yang terbaik. Sekali lagi, tanah ini dipilih oleh Tuhan. Tuhan yang memberkati tanah ini. Itu sebabnya jadi tanah perjanjian, tanah mukjizat, tanah susu dan madu. Ini pohon zaitun. Pohon zaitun Bapak Ibu. Di padang gurun Negev. Yang tertulis dalam Alkitab, yang disebutkan dalam Alkitab terlaksana, atau Anda sekarang bisa baca Alkitab dan juga buktinya apa yang Anda melihat sekarang. Amin. Amin. Karena tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Itu guide kita namanya Wasim. Driver kita namanya Yodak. Dan telepon. Nah, ini Telepon. padang gurun Negev. Ya, this is. Ya, this is ya. Okay. Negev. Nah, padang Negev, ya. Ya. Ini padang gurun Negev. Kita menuju ke kota Be'er Sheva, di mana Abraham tinggal dan di mana juga membuat persetujuan persumpah dan dengan Abimelech, Raja Gerar, dan kita akan melihat juga kunjungi sumur air kota Be'er Sheva, runtuhan dari kota Be'er Sheva sekarang dan kota Be'er Sheva yang baru. Puji Tuhan, ya hampir 2 jam yang lalu kami sudah masuk Israel dari Mesir. Puji Tuhan aman, ya. Kehidupan normal, nggak ada apa-apa, tidak tahu perangnya sebelah mana. Nah, sekarang kita menuju ke Be'er Sheva, tempat yang sangat bersejarah di mana Abraham banyak aktivitas kegiatan di situ. Ini Israel, padang gurun Negev, ya, yang ada di Kejadian pasal 12-13. Yes. Anggur terbaik dari sini. Anggur? Ya. Enggak, bukan dari sini. Oh, bukan. Anggur dari Galilea. Galilea. Nanti anggur Kana. Kalau yang ini apa yang terbaik dari sini? Di padang gurun Ya. ada buah-buah, sayur-sayuran di sini. Ada. Iya, iya. Oh ya, luar biasa. Tapi juga di Galilea. Nanti ketika kita menuju ke Galilea, Anda akan melihat Galilea berbeda atau lebih hijau, lebih subur. Setiap daerah ada sesuatu unik, istimewa. Apa artinya padang gurun? Padang gurun artinya apa? Seperti yang Anda melihat. Ada daerah kosong, ada daerah yang penuh atau subur.
Tapi dulu juga ketika Nabi Musa dia menuju ke atau tinggal di padang gurun Sinai selama 40 hari. Tuhan kita juga setelah dia dibaptiskan, dia berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun Yehuda. Karena ketika orang tinggal di padang gurun, dia tidak sibuk dengan sesuatu yang lain. Daerah ini sepi. Dan Tuhan mau kita juga berpikir dengan dia, percaya dia. Semuanya mulai dari padang gurun. Dan kita nanti akan melihat juga suku Beduin yang tinggal di padang gurun, suku Beduin asli. Ada sebagian yang sudah kemajuan dan ada sebagian masih memelihara budaya orang Beduin yang tinggal di dalam tenda. Mereka tinggal di padang gurun. Pendapatan terutama untuk mereka itu dari ternaka, dari domba, dari susu, keju, dan mereka memang orang gembala. Tapi juga ada sebagian besar juga yang sudah maju atau kemajuan yang punya rumah tetap seperti biasa. Karena kita di abad 21 dan masalah sekarang orang Beduin tidak bisa pindah tempat. Dulu orang Beduin pindah tempat, Arab beragama Islam, beragama Kristen. Karena tanah ini jadi juga tanah suci untuk atau Yerusalem untuk 3 agama monoteis, untuk Yahudi, Kristen, dan Muslim. Pekerjaan terbesar orang Israel apa sih? High-tech, di dalam bidang high-tech. Pendapatan terutama itu dari teknologi high-tech. Ya. Banyak Jepang, perusahaan besar di Amerika ada di sini seperti Google, Microsoft, Intel, dan lain-lain. Google di sini ya? Ada. Meta. Ada. Karena di Israel tidak ada sumber daya seperti Indonesia. Ya. Sumber daya itu yang penting di sini didasarkan oleh otak. Kalau peralatan pesawat Masih ada di produksi padang dari gurun Negev kita. Ya. شوف الأسئلة في أسئلة غريبة في أغنياء. لا مش تدل على الذكاء، في أسئلة غريبة وفي أسئلة غبية. Kami dalam perjalanan menuju kota Beersheba, tempat Abraham gali sumur, bertemu Abimelek, dan ini padang ini gurun salah Negev. satu suku Beduin sebelah kanan Bapak Ibu. Coba lihat sebelah kanan. Suku Beduin asli. Unta-unta. Unta mereka. Makangin dulu. Bentar ya, Mas. Bapak tak pindah tempat. kanan itu anggur. Anggur. Oh, anggur itu. Padahal ini di padang gurun ya Pak ya? Iya, padang gurun Negev. Padang gurun Negev. Yang di Alkitab. Sinyalnya bagus Pak. Iya. Ini yang XL, Papa pakai XL untuk Zoom. Tapi yang untuk IG dengan Facebook pakai Telkomsel agak jelek. Jadi maaf, mati-mati yang IG dengan Facebook
Sabar dulu. Pak Filipus pernah di padang gurun mana sinyalnya jelek? Di Nabire, padang gurun Nabire. Padang gurun di Gunung Bromo. Pak Filipus, Bapak Ibu, sebelah kanan ini tempat di mana dulu orang ya Nabatim yang tinggal di sini. Nabatim. En-Abdad. Ya. Dan Petra, Bapak Ibu, itu dulu markas untuk kerajaan Nabatim. Yang mereka juga abad 4 menerima agama Kristen. Karena kapan agama Kristen jadi resmi di tanah suci? Ya, itu setelah kerajaan Romawi bertobat. Yesus lahir pada zaman Romawi. Dan selama 3 abad tanah perjanjian dikuasai oleh kerajaan Romawi. Tapi kerajaan Romawi tidak percaya Tuhan atau tidak menerima Yesus. Apalagi mereka melarang orang Kristen untuk percaya Tuhan atau untuk membangun gereja. Tapi abad 4 Masehi, ya, kerajaan Romawi bertobat dan Kaisar Konstantin, ibunya Ratu Helena, ya, menerima agama Kristen, dan setelah itu mereka mengizinkan orang Kristen untuk percaya Tuhan, untuk membangun gereja-gereja. Dan salah satu kerajaan yang juga orangnya menerima agama Kristen itu ya namanya Nabatim. Dan tempat mereka ada di sini, dan juga markas dulu itu di Petra, itu di negara Jordan sekarang. Yang pernah di Petra dan kunjungi Petra itu markas kerajaan Nabatim. Mereka juga di mana mereka tinggal di padang gurun Negev. Sebelah kiri masih ini orang Bedouin, saudara-saudari. Sekali lagi Bapak Ibu, agama Kristen di Tanah Suci menjadi resmi abad 4. Ya, abad 4. Dan sebelumnya orang Kristen tidak boleh untuk membangun gereja. Dan mereka percaya Tuhan atau memelihara agama Kristen selama 300 tahun. Tapi diam-diam, ya, sampai abad 4 ketika Ratu Helena dan anaknya Kaisar Konstantin mengizinkan, mendeklarasikan agama Kristen untuk menjadi resmi di tanah perjanjian. Dan kerajaan Romawi digantikan namanya jadi kerajaan Bizantium. Dan semua gereja yang mulai dibangun di tanah suci itu dari abad 4 sampai sekarang. Bapak. Dulu agama Kristen ya dilarang oleh kerajaan Romawi. Dan mereka percaya, melanjutkan percaya Tuhan rahasia, diam-diam. كان لازم نميل على ما مشيت لسه نعمل عبدات. برنامج جديد بقى نفكر نفوتها. مشيت كويس. كنت فيها؟ Itu kibbutz depan? Bukan. Iya. Kibbutz. Di mana? Depan tuh kibbutz, bukan? Bukan. Oh, bukan. Nanti aku akan Iya. مشيت. كورنو، ايش اسمها بالعربي؟ كورنو. كورنو. رحت على مقدس تصغير. أنا لفيت، اشتغلت أول شغلي مع أسترالية، هولندية، ألمان. اوه بكيف.
بسبحهم. هاي الصحراء بالنسبة لنا متعة يعني مش إنه طبعا نمت مع استرالية جينا على منطقة هوني خيمة في نص الحتة الكهرباء والهادي كلها طاقة شمسية يعني وبطاريات تبعي موضوع يعني فيش تسافرس ولا في شيء. Hari ini kita akan kemana Jawa Wasim? Setelah Beersheba kita kemana? ke tempat makan Yeriko. Yeriko. Jadi akan mengunjungi Yeriko juga. Nanti akan mengunjungi Bukit Pencobaan, Padang Gurun. Tuhan Yesus dicobai. Ya. Ini papi hari keberapa ini? Hari kelima. Hari kelima baru masuk Israel. Dengan tour Kenapa? leader yang sama. Hello. Yang sama. Iya, dari Leadernya sama. yang mana? Dari Indonesia Pak Paulus. Yang sejak di situ, yang sejak di Se-Indonesia. Kalau guide-nya beda. Oh, itu guide. Itu guide. Itu guide, bukan tour leader. Wasim. Dia orang Nazaret. Kayaknya dari hari pertama juga. Oh, bukan, Mesir. Dari hari pertama Mesir beda. Ini Israel. Yang di Mesir guide-nya Amir. متى يشتغل؟ كان ريفر اشتغل. كان لسه sudah Malam bukan? Kenapa? Tidak Edwin, tak saja Edwin. Oh, mana Edwin? Ajak lihat. Lagi cuci piring. Oh. Wah, mujizat untuk Chris ya, luar biasa. Dia lagi cuci piring. Oke. Ya, luar biasa itu. Hebat. Ya. Keputusannya Bapak Ibu, ini tempat makam Perdana Menteri pertama namanya David Ben Gurion, Sde Boker. Tempatnya ya, Perdana Menteri yang memilih untuk dimakamkan di tempat ini. Kenapa, Sep? Sini jam 12:10, beda 5 jam dengan WIB. Besok SK siapa, Filipus? Dan SK Pak Finish. Woi, keren. Pak Finish. Hah? عرض دمني برنامج مطار عرض يعني مطار عرض يجوا عبدال ويعملوا ينزلوا البحر الميت. Loh, Phil, belum masih tahu finish tuh, Phil. Ya, memang sudah begitu kan, langsung bisa. Itu permintaannya Pak British, Pak. Mintanya langsung ditembak. Oke. Kadang pagi-pagi ditelepon tiba-tiba ganti siapa. أنا حافظه عن بيت أنا كنت عايش كتير لهون مع حياة أبوي. فرنسوية يعني كل فرنسوية يعني فرنسوية وإيطاليان. Sudah ketemu Mami? Nanti. Kami di Bethlehem. Nah, terus Mami di sana sama siapa? Ya kemarin sendiri. هذا لسه داعش جديد زاهد ناصر. Orang hebat.
لا لسه كبير، ده كان صغير. الشوارب ده الناصر معمول شفيق. تعرف شفيق؟ الانتور. هذا عمون؟ عفوا. شو اسمعهم يعني؟ ايه؟ لا وكمان ابوه لشفيق كانوا بالجي دي. ابوي قبل هيك يعني اول اثنين بالجي دي هو حياة ابوي انت بتعرفوش بس جورج شو Nanti malam bermalam di mana? جمال بيتلهيم. جورج هذول كانوا فرنساوية يعني طليان لما كانوا على طليان. Kenapa? مارك. Di rumah sendiri berarti. فرنساوية Di hotel. ألمان. بقول له أنا صغير يعني أنا جاي بقول كنا هيك إيوه. فرصة 87 كنت أقضي معه كنا نيجي كثير لهون عبدات ومش عبدات. بقول لك الفرنساوي بيحبوا هاي أنا بقول لك بديت أول شغلي هيك يروحها ومش يلا هيك كلها. إيه شو اسمها؟ نتسانا وحلوتسا. حلوتسا والله. كورما ومرشيدة ده كلها. يعني هذول المدن النبطيين دول. كنا نروح على حدود مصر. مع يد مردخاي. أنا سافرت على مصر بال 92 تعرف منين؟ رحنا على يد مردخاي على العريق على رفح عريش بالباص ركبنا بالباص وأنا من غزة أنا سافرت من 10 ساعات على بورسعيد. بال 97. لا أنا بال 92 على بورسعيد. بال 97 أنا سافرت من هناك من رفح. 97 بس شو كنت ولد بتذكرها منيح. Tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 9. 10. 10. ليش بدورت؟ سريع بتطلع واحد بدنا نص ساعة بالقليل بين ما ينزل ويطلع. أنا 45 كيلو. تعبان مش مضبوط. حاسه ما له شيء. مسؤول ولا مرة لا ما جابش شيء. انت قلت لي بس ما له شيء. عيان. باين عليه. ما يكون عنده شيء. Ya, ke kota Beersheba. Jam 12 itu. Masih besok ke Mike jam berapa? 7. Jam 7. Ya 7.
567. Masih berapa jam perjalanan ini? Masih berapa menit lagi sampai? Masih ini 25 menit. 25 menit. Oh, jauh. Ya. Oh, jauh juga karena jalannya kan. Ya. Tadi kami masuk perbatasan Taba, kota pertama Israel itu Eilat, bagian paling selatan. Nah, itu dari Eilat sampai ke Beersheba ini 200 berapa kilometer? 215 kilometer. Nah, sekarang tinggal 25 menit lagi nyampe. Ya. Ini nomornya papa kan? Apanya? Ini nomornya papa kan? Apa? Enggak. Bukan. Siapa itu? Nggak tahu, dia ngecek tapi nggak jelas. Oh. Ini katanya Pak Filipus bisnya Harapan Jaya. Tulung Agung. Oi, saya Kunyang. Ni hao saya Kunyang. Di satu bis isi berapa orang? Kami 26. Dikit, bisnya sih 50 lebih. Kalau kita lihat suasana ini kan beda jauh dengan berita-berita yang perang-perang itu. Walaupun tempat ini agak jauh dari tempat keributan yang di utara Israel itu, antara Lebanon apa itu. Yang itu kadang-kadang berita itu dibesar-besarkan. Itu kanan kiri itu hanya apa kayak ilalang gitu. Enggak, pohon-pohon. Kan hebat tuh bisa hidup itu mereka. Ya, Bapak Ibu ada di sini banyak pohon tamariska. Ya, yang Tamariska. Abraham menanam setelah dia membuat persetujuan dengan Abimelek. Tamariska yang bisa tumbuh tahan di cuaca seperti ini di padang gurun, dan juga pohon akasia atau terbantin. Video kon mau fokus dari Israel apa masalah yang penting apa mau Malaysia sulun itu kan Ada, makanya hebat loh. Tahu air dari mana mereka itu?
pohon-pohon hijau. Itu apa ini? So power cell, apa solar cell. Itu. شايف القبة؟ Kalau Paulus, saya bilang sama dia. Terima kasih Wilran. Saran langsung. Kita Opa didoakan Wilran. Ya, nah, karena kemarin itu ada teman kita yang Madinah itu, mereka 41 orang. Ya, makanya saya bilang bikin video siaran langsung. Nanti lo kasih tahu kalau mau ikut Pak Paulus biar aman. Beersheba masih 33 kilo. Tidak ada masalah. Beersheba masih 33 kilometer. Ya, tunggu Ya, 20 menit dari sini. 20 menit. Kurang lebih. Lalu coba membayangkan Bapak Ibu, dulu 4.000 tahun yang lalu belum ada mobil, belum ada bis. Kalau orang jalan di padang gurun, berapa lama mereka jalan dari tempat ke tempat lain? Wow. Ya. Jauh. Tapi dulu juga orang lebih kuat dari sekarang. Sekarang manja-manja. Manja-manja semuanya. Cari AC ya, cari ini tempat istirahat, KFC, McDonald. Tapi dulu belum ada, tidak ada mobil. Mobil mereka itu unta, naik unta. Makanan apa yang mereka makan dulu? Apa itu? Salah satu makanan sangat penting untuk orang dulu itu kurma. Bapak Ibu, kurma memang banyak manfaat. Kurma delima, zaitun, ara, anggur, gandum, jagung, 7 jenis yang tersebut dalam Alkitab, buku Ulangan pasal 8. Dan kurma, dalam buah kurma ada banyak vitamin. Ketika Anda makan buah kurma 7, 10 ya, Anda rasa kenyang dan rasa kuat. Dan rasa tidak butuh makanan lain. Dan itu salah satu makanan dari zaman dulu. Manis tapi alami. Nanti kita coba makan kurma di Jericho. Ya, di padang gurun negeri Yehuda, Bapak Ibu. Lalu kurma, Bapak Ibu, butuh 3 elemen. Salah satunya cuaca panas tapi kering. Yang kedua tanah subur dan air, banyak air. Kurma. Makanan yang sehat. Dan 7 jenis yang tersebut dalam Alkitab juga ada banyak manfaat atau makanan yang sehat. Delima, zaitun, anggur, ara, gandum, jagung. Pohon ara itu ada buahnya, Pak. Bisa dimakan. Bisa toh? Buah ara itu. مرة كمان يسمونه أسد. Buah ara. Orang Arab bilang tin. 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 Fig. Fig, ya. Modelnya, buahnya kayak apa? Bentuknya kayak apa? Kayak jambu, tapi Iya. keras kulitnya. Nanti sampai Jericho kami tunjukkan buah ara. Masih Ya. di Israel ada tanam jagung. Jagung? Ya. Ada. Banyak. Banyak. Ada semua. Ada semua. Kecuali durian. Belum. Ada kaktus. Ada kelapa juga. Hah, kelapa? Nanas. Oh, kelapa ada Ya. di daerah. Tapi sedikit. Ada mango. Oh iya. Mangga. Kelapa dibawa dari mana? Import. Habis. Bagaimana? Ya, ini namanya tanah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Padang gurun tapi Ada hijau. pohon-pohon, iya. Ada perkebunan di sini. Oh. Ini dulu. Papa mau charger.
kedua enggak? Terus. Sebentar aja. Sabar ya, saya charger dulu, sabar. Ini live? Iya, Facebook? Instagram dan Zoom. Wow. 3 itu. Ya, tidak semua grup Bapak Ibu ke tempat ini. Iya, betul. Hanya asar ya. Sabar ya, Zoom Instagram, saya lagi charger. Thank you, nak. Di sini banyak Tesla ya, orang-orang pakai Tesla. Ya. Tesla, Issy. Terima kasih Lan untuk doanya buat kami. Woi, sahabat saya Pak Agus Endarsa, puji Tuhan. Kota apa Asia? Belum. Ini di depan kita. Version. Masih 15 menit ya. Kita tahu. كان لازم يجي على اليمين من غير لو مفرق العربة من هون صار لقدام Perseba 22 kilo lagi. نوصلش لهون بسمع المنطقة كثير بنسأل عليها وبتعرف شو بتجاوب عليها يعني هذه بالنسبة للنيجر بس بقى المحلات هاي يعني ما بتخش 20 كيلو على بسيس ضعيف ولا بقول ولا بقول
الان بيقدر يعطيه يعني باص محل باصي بعدين برجع له لسه يعني في وقت هيك لازم اعرف هذا النظر شكله عشان ليش الوضع صعب. Ini orang Bedouin semuanya. Tuh, perkampungan orang Beduin rumahnya seperti itu. Ya, rumahnya masih mereka masih Tenda-tenda pakai seng. Ya. Ini dulu Bedouin pindah tempat untuk mencari makanan, mencari minuman. Tapi sekarang tidak boleh. Sebabnya ada jalan tol, ada border, ada kota, desa, kampung. Lalu mereka susah, tidak bisa. Mereka tinggal di sini, kalau tidak ada makanan, mereka bawa dari tempat lain. Rumah ada mang, udah pindah negara lagi kan? Kami di Israel sekarang. Makasih Imelda, selamat ya dapat penghargaan di Bogor. Imelda luar biasa. Apa yang tertulis di Alkitab ribuan tahun yang lalu, nama-nama itu masih ada sampai hari ini. Nah, berarti Alkitab bukan dongeng, bukan cerita, tapi fakta. Maka itu dalam hidup kita nggak perlu takut. Selama kita masih percaya firman, dan selama kita hidup dikuasai firman, dan kita tenggelam di dalam firman itu, maka janjinya akan tetap tergenapi. Asal kita hidup mentaati semua yang Tuhan katakan. Itu perkampungan orang Beduin. Ya. Menuju ke Beersheba. Macam-macam semen, ada pabrik apa dari batu-batu.
nggak dapat gitu. Filipus, isi lagu Filipus. Israel lagi. paling ke Palestina Betlehem atau Jericho. Makasih Adbel. Ketika Israel, Israel di dalam Israel itu ada Hilang. Palestina. الكرة غير مترقية. انت عارف ان رائد صارت اليوم اكبر مدينة؟ كل واحد عنده 5-6 زوجات. كل واحد 8-9. فيها اثيوبيه كمان. لا بحكيك على البدو، انا مش كمان جبري. رائد بلد عربية شو بدوية. بعرف شيء عنها. بدنا نرجع. هذا كله كنا جديد الشارع. لا هون ما بنرجعش من هنا. أنا بتروح William, senang kali Papa kamu gabung. عراد نزلت الأعراض أسرع. أكثر من الجنوب غيرنا في الشمال. ما رجعكش هيك تصير تعاود تاخذ السنة. هذه تقديرات يعني. عندك مسؤولية. أنا بس بدي أفهم شغلة الكورة ولا شغلة والله ما عني انه اذا شغلت الكورة حتى لا قد ايش ولا قد ايش شو اللي نسميه معني لازم تعرف مين منه بالبرنامج. مين حساب القوانين. الزبائن كرتون غير كل الكرتون. Ush.
Oi, anak Bapak Jeremia gabung. Ya, Bapak Ibu, siap-siap kita mendekati Beersheba atau Tel Beersheba. Makasih Wel, miss you too. Oh iya, siapa juga ini? Istrinya apa topik dong? Suatu Pak habis pas kamu. Iya, itulah kuliah semuanya ada motor. Boleh. Ya, di mana? Dinas mana? Oh, ya, ada kemarin itu ada administrasi untuk kami Bapak lagi mengumpulkan Coba tanya sama Bapak kita, apakah dia pengadaannya itu lewat sistem atau pengadaannya lewat manual? Orang sistem antara manual. Ya, Bapak Ibu, di depan kita lurus ya, bisa melihat Tel Beersheba dan juga sumur perjanjian, Bapak Ibu. Ya. Yang di atas ini. Atas ini ya, Tel. Itu bukit dibuatan. Tel artinya bukit, tapi dibuatan. Dipakai beberapa lantai-lantai. Jadi kita tidak masuk ke kota modernnya Beersheba, tapi ini kita tempat sudah dulu. Sampai. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih. Ya. Ya, aku masih di kain itu. Nanti kalau komisi dilihatin saya. Nanti foto. Biasanya itu Ya. nah, lain itu. Kita tarik, kita cabut. Ya. Apanya? Ya, kita masuk Bapak Ibu, ada di sini tempat toilet. Tapi kalau lebih baik kita langsung ke sumur, habis itu bisa toilet. Kecuali kalau tidak bisa tahan. Ya, dijelaskan dulu. Ya, mari turun. Ay, Ada perlu gimana bawa apa? enggak ada. Apa ini? Thank you, Jurat. Sini, nak. Sini. Turun. Sekarang masih di kamar. Ini bahaya sekali. Enggak, bukan intinya. Belum masuk. Ini harus masuk ke sini. Nah, turun lagi. Oke. Ya.
Ini Beersheba yang banyak sekali disebut di kitab Kejadian waktu masa Abraham. Ya. Nah, jadi selalu ada 3 bahasa, Ibrani, Arab, dan Inggris. Kalau bisa baca, bisa kebaca. Ya. Dalam Alkitab sebut 3 kota, Beersheba, Hasor, Megiddo. Ya. Dinyatakan ada 200 tercatat di Alkitab tentang Tels, ya, Beersheba ini. Oke. Ada kotanya dulu. Hi. Yeah. It's the calendar? Huh? It's calendar. Oh, no, calendar. Nah, ini Mezbah yang ada di kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-4. Nah, ketika itu Raja Hizkia, ya, yang memerintah. Ya. Mas zaman Hizkia, ya. Mana? Wasim mana Wasim? Ya, pegangin toilet. Oh shoot. Bentar ya guys. Apa? Enggak, ini Tamariska. Tamariska itu yang Abraham minanam. Ya. Makanan unta macam-macam, bisa ini, bisa terbantin juga daunnya. Oke, komplit. Ayo. Kita mau ke atas, itu dekat sumur Abraham. Ini. Pohon Tamariska. Kalau mau foto ini Tamariska, itu Tamariska juga. Ini ada buah apa? Ini delima. Pak, begini anak kita anak tumbuhan. Lihat kemarin. Ya, besok lagi pupuk siap ini. Benar. Ya, kembali ke sini yuk. Masih lemas lagi ini. Pedas betul. Ya. Masih, Pak. Apa itu?
Ini di Beersheba ya Pak ya? Iya. Kota ya. Oke, saudara-saudari, kita jalannya mungkin hari ini cukup jauh ya, dari Ilat sampai kota Beersheba. Tempat ini di mana Abraham tinggal, ya, setelah dia meninggalkan rumahnya dari Ur Kasdim, Mesopotamia, lewat melalui Haran, baru lewat melalui Shechem, baru ke tempat ini atau ke padang gurun Negev. Di mana kita sekarang? Di padang gurun Negev atau di tempat di mana Abraham tinggal dan juga di mana anaknya lahir. Dan tempat ini, Bapak Ibu, di mana Abraham membuat persetujuan, ya, dengan siapa? Abimelek. Ya, Abimelek dia Raja Gerar, dan untuk orang dulu yang penting tempat yang aman. Tempat aman artinya tempat tinggi. Apa maksudnya tinggi? Tinggi bisa melihat sekitarnya yang di bawah. Dan memang tempat ini tempat tinggi. Dulu belum ada seperti sekarang pesawat, lalu orang mau lihat. Yang kedua, ada jalan terutama. Jalan maksudnya bisa ke mana, kalau dia mau ke selatan, bisa ke arah itu. Kalau dia mau ke utara, bisa arah itu. Yang ketiga, perlu juga mencari tanah subur. Tapi masih satu elemen sangat penting buat mereka. Apa itu? Air. Dan di sini juga ada sungai atau mata air namanya Gerar. Di daerah ini, di kota Beersheba. Tempat ini di mana saya berdiri, ya, ada sumur. Kalau Anda mendekati tempat ini dan Anda akan melihat sumur, tapi mungkin sekarang Anda melihat tidak ada air, ya. Tidak ada air, sebentar nanti bisa melihat, bisa ambil foto. Ya, tidak ada air sebabnya ada beberapa hal. Kemungkinan besar Bapak Ibu karena tidak ada hujan pada musim ini. Hujan, air di sini sekarang mulai masalah dengan hujan. Dan tempat ini, karena dulu orang gembala. Orang gembala mencari atau perlu daerah luas. Ya, daerah luas untuk apa? Untuk menggembalakan domba-domba. Dulu harta orang, yaitu domba, unta, ya, dan juga berapa pelayan. Abraham, dia orang juga orang kaya. Dan tahu cerita ketika dia lari ke Mesir, pergi ke Mesir, katakan buat istrinya Sarah bahwa dia apa? Adik dia. Ya, dia menikah dengan orang Mesir, tapi ada masalah. Baru kembali juga dengan Gerar atau Abimelek. Dia mau menikah dengan dia, tapi malaikat katakan jangan. Ini menuntut dia. Dan dia takut dari Abraham. Kenapa? Karena Abraham minta hati percaya Tuhan dan Tuhan memberkati dia. Dan di tempat ini dia membuat apa? Persetujuan. Perjanjian dengan siapa? Abimelek. Abimelek, Bapak Ibu. Dan
dia memisahkan 7 domba. Lalu 7 dalam bahasa Ibrani, Sheva. Sheva. 7 dalam bahasa Ibrani, Sheva. Tapi juga, ketika dia memisahkan 7 domba, juga dia membuat, ya, bersumpah dengan Abimelek. Bersumpah dengan, dalam bahasa Ibrani, artinya Shvu'ah. Itu sebabnya jadi nama tempat ini Be'er. Itu artinya sumur. Sheva itu 7 atau juga bersumpah dengan Abimelek. Kota ini juga menggambarkan Bapak Ibu, kalau lihat Anda reruntuhan sisa-sisa dari kota Be'er Sheva atau Tel, ya, di sini dulu orang tinggal di sini. Sekali lagi, dulu orang mencari tempat Ini yang sumurnya. ada 4 elemen Tapi sudah tidak ada untuk airnya. orang dulu di mana mereka mau cari. Salah satunya yang pertama itu tempat yang tinggi bisa mengamankan mereka, karena kalau ada musuh ini dari atas bisa melihat. Belum ada drone. Apa? Belum ada drone. Belum ada seperti apalagi kalau Anda melihat ini pintu apa? Pintu gerbang antri. Dan siapa yang duduk di sini? Penjaga, hakim juga, seperti polisi, ya, atau juga pemungut cukai. Kalau ada perang atau ada musuh, apa lakukan di sini? Menutup pintu, melarang musuh masuk. Sekali lagi, belum ada drone, belum ada pesawat, belum ada roket. Lalu orang ketika melihat atau merasakan ada musuh, menutup pintu. Dan di dalam juga persiapkan apa? Persiapkan makanan, minuman untuk tahan dan hidup di tempat ini. Daerah ini Bapak Ibu menggambarkan juga pintu dari zaman bangsa kerajaan Israel yang ada 2 antri di sini. Ya, 2 antrian artinya di mana orang, sekali lagi, penjaga, pemungut cukai. Dan mereka juga lihat, oh orang ini bukan dari kita. Dari mana? Mereka ditangkap, dicek. Seperti memang Imigrasi. Menggambarkan imigrasi. Tapi kota ini juga dihancurkan. Dan bisa melihat sekitarnya kota Beersheba di mana Abraham tinggal, di mana anaknya, di mana Ishak. Dan jangan melupakan salah satu hal yang Abraham melakukan di tempat ini ketika dia minta hati Tuhan. Dan dari sini perjalanan dengan siapa? Dengan Ishak, Bapak Ibu. Sekali lagi, Abraham mempunyai 2 anak. Yang pertama namanya Ismail dari Hagar, dan yang kedua Ishak. Dan dari sini perjalanan dengan Ishak, dengan pelayan, 2 pelayan sampai Gunung Moria. Dan setelah berapa hari mereka sampai? 3. Ini juga ada apa? Ayat, ada tanda dari Alkitab tentang Tuhan kita. Setelah 3 hari itu melambangkan Yesus. Setelah dia wafat, dimakamkan, setelah 3 hari dia bangkit dari kematian. Dan di Gunung Moria, di mana Gunung Moria? Yerusalem. Jauh. Nah, itu 3 hari perjalanan. Itu yang tersebut dalam Alkitab, dalam buku Kejadian. Kalau kita naik mobil, habis berapa jam? Enggak, dari sini ke Yerusalem dengan mobil ya sekitar 2,5 jam. Ya. Karena mobil, lebih cepat. Tapi dulu naik unta, kemungkinan besar naik unta. Karena padang gurun yang bisa jalan atau tahan lama itu tanpa air, ya, itu unta. Tapi juga mungkin keledai, mungkin kuda juga. Itu apa namanya, peralatan mobil masa yang lalu, bukan seperti sekarang. Lalu juga butuh apa? Butuh makanan. Makanan apa? Lalu ini dulu makanan, salah satunya kurma dan lain-lain yang bisa apa? Tahan lama. Bisa tahan. Belum ada lemari es seperti sekarang. Belum ada apa tempat istirahat, KFC, McDonald's. Ya, saudara-saudari, ini tempatnya. Ini kalau mau melihat sumur, doa di sini. Dan setelah itu kita balik ke mau doa punang. Ini kota lama ya. Ayo kita kumpul, kita berdoa yuk. Udah. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa ada di Beersheba. Ada banyak kali nama tempat ini disebut. Dan khususnya nenek moyang iman kita yaitu Abraham. Pernah ada di sini. Dan kita mengingat kembali perjanjian Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Asarya membawa kami ke sini. Terima kasih untuk Wasim sudah menjelaskan. Maka apa yang kami pernah baca di kitab Kejadian tentang Abraham, kami bisa ada di tempat ini. Kami bisa membayangkan bagaimana Tuhan berurusan dengan dia. Begitu pula saudara kami mengikuti via online,
Biar kami juga boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Ayo saudara-saudara, kita mengingat perjanjian apa yang kita pernah ucapkan kepada Bapa di surga. Di saat-saat tertentu ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Janji apa itu? Kita ulangi lagi perjanjian kita dengan Tuhan. Ketaatan kita, iman kita, kesetiaan kita kepada Dia. Maka itu penting sekali. Kalau ada kita di Beersheba saat ini, mengingat apa yang Tuhan pernah buat pada Abraham. Dan apa yang Abraham pernah lakukan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Hari ini, mari kita merenung. Ingat-ingat apa yang kita pernah janjikan kepada Tuhan. Silakan salah seorang, dua orang di antara kita mau berdoa, silakan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur dan bersukacita. Amin. Haleluya. Kami berada di tempat ini bukan secara kebetulan, tetapi Engkau yang telah membawa Amin. kami ke tempat Amin. ini. Kiranya Tuhan, ketika kami ada di tempat ini, ketika kami kembali, kami percaya bahwa semuanya tidak akan pernah sia-sia, tetapi kami akan mendapatkan suatu kebenaran yang luar biasa dalam hidup kami, yang bisa membangun, mengubahkan kehidupan kami untuk mengiringi Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Amin. Tuhan, berdoa buat setiap kami yang hadir pada siang hari ini, kiranya Tuhan memberkati, meneguhkan hati kami, agar sesungguhnya Tuhan, kami memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk mengiringi Tuhan dan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau baik, Engkau luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Haleluya. Mana Mas? Dibawain satu ke Den. Mari kita foto bersama Bapak Ibu. Oh, foto ini. Ketua grupnya, Asar ya Pak Paulus. Foto di mana ini? Boleh foto di sini, di depan pintu antri. Atau di dalam di sini. Dekat sumur? Nggak kelihatan sumurnya, orang banyak. Enggak, tapi ini satu tempat, ini buktinya ya, sumur Abraham. Sumur Abraham. Sumur perjanjian. Sumur Abraham, sumur perjanjian. Ya, semua lihat Pak Paulus di foto sekarang. Tuhan. Oh ya. Belakang lagi. Kaki berdiri. Ada Ya, 1, 2, 3. lagi. 1, 2. 3. Sekarang buat video ya. Wah, video. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu lagi di mana? Di Beersheba. Di sumur siapa? Abraham. Perjanjian. Semua baik. Baik. Azaria. Puji Tuhan. Oke. Harus ada tanggalnya ya. Ya Bapak Ibu kalau mau foto di sini juga boleh. Ini dekat dengan Tuhan, tapi kita luar semuanya. Ya, kesempatan ini kota Lipatel Beersheba. Baru bisa foto juga sendiri dekat ini semua. Yang mau foto Habis itu satu. kita balik ke Luas bis, sekali. tapi sebelum naik bis, yang mau ke toilet ya. Ayolah. Kami duluan ke WC. Satu, dua, tiga. Lagi? Gimana nang mecerok, Papi? Kenapa? Kenapa? Halo Bi. Ya. Oh, sorry. Kita berdua. Kita berdua langsung Bapak gimana tadi? Yuk, kita balik. Sekarang tanah ini milik siapa Pak? Milik negara ya. Oh, Milik negara, milik Israel. Aman toh, nggak ada apa-apa di sini. Berita aja menakutkan. Orang masih sibuk.
Nanti kalau kami ke base, Zoom, Instagram, Facebook, off dulu ya. Kalau sampai Jericho, kami buka lagi. Oke? Ini belum ditutup. Itu bisnya di sana. Panas nggak Pi di sana Pi? Enggak sih, ini kan sama musim gugur. Jadi ya antara berapa ini 20-21 derajat begitu. Oh, Nah, ya dingin ya Pi? ya, ini ada ayatnya Kejadian 26 ayat 23 sampai 25. Ya, Kejadian 26 ayat 23 sampai 25. Dikatakan lalu Abraham naik ke Beersheba dan Tuhan menyatakan diri kepada dia di malam itu juga, dan Tuhan berfirman, akulah Tuhan daripada ayahmu Abraham. Ya, ini kepada Ishak dia ngomong, jangan takut sebab aku besertamu, aku akan memberkati engkau dan melipat gandakan jumlah keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Lalu Ishak membangun altar dan diberi nama Tuhan. Ya. Ini kotanya pada zaman itu. Wih, itu bahasa apa Pi? Ibrani. Oh, Bahasa Ibrani. bisa baca toh Pi? Nggak bisa. Syafiq, kamu gabung ini saudara kalian Muhammad Syafiq. Ya, oke, nanti ya kita ketemu lagi. Kami ada bis perjalanan menuju ke Jericho. Ya, nanti di on lagi waktu Jericho. Oke ya, Tuhan berkati. Sampai nanti. Jangan tidur. Ya, Tuhan berkati. Ya. Berapa jam Pak perjalanannya? Nah ini belum tahu, ini nanti kasih kabar. Mungkin bisa 1 jam lebih kali, atau 2 jam, belum tahu. Oh, Ya 2 jaman kira ya. Gak apa-apa ya, tidur dulu ya. Oke. ya Pak. Oke.